tataran yang umum sekali gitu ya, maka sebenarnya kita nyiapin dana pendidikan adalah secepat mungkin. Tadi aku dengar ada yang belum nikah pun udah nyiapin dana pendidikan ya. Iya. Nah, itu pun udah oke banget sebenarnya. Paling nanti tinggal tahu di instrumen-instrumen yang resikonya tinggi sehingga bisa menghasilkan return yang tinggi pula gitu kan, karena masih lama dan tanda petik belum pasti secara waktu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin secepat mungkin ya memang kita baiknya secepat mungkin nih untuk nyiapin dana pendidikan gitu ya. Karena apa? Karena sekarang di Indonesia kita menyiapkan dananya itu tuh minimum 1 tahun sebelum proses belajar mengajar, benar nggak? Bahkan di Ya. era COVID kayak gini gitu ya, kita masuk di bulan Juli tanggal 13, kayak bulan September tahun lalu tuh udah selesai proses pendaftaran gitu. Jadi kita memang kalau misalnya mungkin di sini buat yang baru memiliki anak atau baru menikah, kalau memang ada dana lebihnya, sebaiknya memang disiapkan untuk si dana pendidikan ini sedini mungkin. Kalau misalnya kepepet banget, maka setidaknya yang dipersiapkan itu sudah selesai, sudah dan H-1 tahun dari proses pelaksanaan belajar mengajar gitu. Hamin 1 tahun ini udah selesai ya berarti Mbak Kiki ya? Iya betul, sudah Bukan selesai. baru mulai dong berarti ya? Bukan baru mulai gitu. Jadi bukan start, oh iya gila anak gue mau masuk SD nih tahun depan nih, berarti gue harus nyiapin sekarang. Itu mah udah cuma selisih 2-3 bulan ya, jadi ngejarnya mungkin capek sekali. Tapi kalau misalnya disiapkan, oh anak saya mau masuk SD, sekarang umurnya baru 6 tahun, anaknya baru 2 tahun gitu misalnya. Oh masih ada 4 tahun lagi masuk SD di usia 6-7 tahun, berarti siapin 3 tahun, itu udah selesai gitu. Jadi dalam perencanaan keuangan, jadi dalam perencanaan keuangan akhirnya si waktu ini akan mempengaruhi besaran berapa sih sebenarnya yang harus kita investasikan setiap bulannya atau setiap tahunnya atau setiap ada duitnya, dan itu harus harus selesai, dan itu sebenarnya 1 tahun sebelum proses belajar mengajar dimulai gitu. 1 tahun ini selesai ya, selesai bukan baru dimulai. Seperti itu. Nah kalau untuk teman-teman yang mau lanjut ke pendidikan tinggi Mbak Kiki, misalnya mereka yang udah selesai SMA-nya, terus jeda dulu misalnya mau kuliahnya kerja dulu deh, terus kemudian nanti baru mau lanjut S1, atau teman-teman yang sudah di S1 mau ke S2. Nah ini seperti apa sih yang harus diperhatikan untuk dana pendidikan? Nah biasanya kan kalau udah kerja tuh suka ada budget-budget lain biasanya yang harus dialokasikan ya, mungkin budget anggaran rumah tangga dan lain-lain yang harus ada posnya. Nah sekarang tambah lagi nih dana pendidikan, gimana nih Mbak Kiki? Nah, kalau untuk yang mau ke S1 ke S2 atau mungkin dari D3 ke S1 atau ngambil yang jalur-jalur profesi gitu ya, pertama yang harus diperhatikan adalah gini, kalau udah kelas tinggi kayak gitu ya, maksudnya sekolah di perguruan tinggi tatarannya, maka yang harus diperhatikan adalah satu, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Nanti akan bermanfaat nggak untuk kebutuhan, untuk penghasilan lah bahasanya gitu ya, untuk penghasilan ke depan itu akan bermanfaat atau enggak. Jadi bukan sekedar gue pengen apalagi kalau misalnya kita tuh masih belum tanda petik bebas finansial gitu ya, jadinya mungkin masih butuh uang, jadi memang harus difikirkan dulu nanti benefitnya untuk saya itu apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang pastinya akan sulit sekali kalau misalnya nunggu gitu ya, kayak aku mau S2 10 tahun lagi, nanti baru 3 tahun berarti 9 tahun ya aku harus ngumpulin gitu ya. Itu biasanya nggak kayak gitu kalau kita udah di tataran D3, S1, S2 tuh biasanya nggak kayak gitu. Biasanya tuh, oh iya gue butuh, gue langsung mau kuliah gitu, nggak. Dan itu jaraknya biasanya pendek sekali, biasa kayak gitu. Nah, kalau memang ada kebutuhan sekali seperti itu, maka terpaksa ada hal-hal lain yang harus dikorbankan. Iya nggak sih? Kayak misalnya mungkin ada budget-budget senang-senang, atau ada budget untuk keluarga yang akhirnya harus ya tanda petik dikorbankan lah untuk membiayai kuliah. Makanya banyak sekali yang kuliah itu sambil bekerja, dan dia menyisihkan uangnya itu dari hasil kerjanya di bulan tersebut, ya nggak? Jadi bukan nyiapin, jadi beda banget kalau udah perguruan tinggi tuh biasanya konsepnya tuh memang mereka udah nyiapin. Kenapa?